Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naditya Friniska dengan NIM 19961400014. Kelas A dengan nomor urut 14. Saya berasal dari program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini, saya akan memaparkan jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Publik. Terdapat beberapa landasan ekonomi publik. Yang pertama, masalah kunci dalam perekonomian adalah masalah mikroekonomi, yaitu menyangkut distribusi produksi dan alokasi konsumsi, serta masalah makroekonomi, yaitu menyangkut pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, serta pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, sistem perekonomian suatu negara berkaitan dengan siapa pelaku ekonomi, serta bagaimana keputusan ekonomi diambil, apakah melalui perencanaan terpusat atau mekanisme harga. Yang ketiga, pandangan-pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomian semakin konvergen atau cenderung mendekat satu terhadap yang lain. Secara umum, saat ini diakui bahwa swasta harus mengambil peran utama dalam pasar. Namun, bila terjadi kegagalan pasar dan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut, maka sudah sepatutnya pemerintah memperbaiki kegagalan sepanjang diyakini mampu mengatasinya. Yang keempat, pendekatan ilmiah menjamin kesimpulan yang ditarik dari suatu analisis yang bersifat sahih. Sedangkan kita tahu bahwa analisis sektor publik terdiri dari 4 tahap, yakni deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telaan konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut, tinjauan atas kriteria keberhasilan keputusan publik, dan evaluasi atas proses politik yang mengarah pada pengambilan keputusan tentang kebijakan publik. Dalam menjalankan peran pemerintah tidak selalu berhasil. Secara sistematis, malah sering terjadi kegagalan pemerintah atau government failure. Merujuk pada Kruger 1990, kegagalan pemerintah dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu commission failure dan omission failure. Commission failure misalnya pada BUMN yang ongkosnya mahal dan tidak efisien, ketidakefisienan dan pemborosan dalam program-program investasi pemerintah, kontrol pemerintah yang terlalu jauh dan mahal biayanya atas aktivitas sektor swasta, maupun defisit anggaran pemerintah yang disebabkan oleh defisit BUMN. Sedangkan omission failure misalnya memburuknya fasilitas transportasi dan komunikasi yang menyebabkan naiknya biaya aktivitas sektor swasta maupun sektor publik. Menurut Mangkus Subroto 1999, kegagalan pemerintah disebabkan oleh 4 hal, yaitu yang pertama, informasi yang terbatas. Diungkapkan bahwa banyak kebijakan pemerintah yang tidak dapat dilihat dampaknya karena sangat rumit dan sulit untuk diperhitungkan sebelumnya. Misalnya, kebijakan pemerintah untuk menghapuskan subsidi pupuk bagi petani sangat sulit untuk diperhitungkan secara akurat dampaknya bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, pengawasan yang terbatas atas reaksi swasta juga merupakan penyebab kegagalan pemerintah. Suatu kebijakan pemerintah akan menimbulkan reaksi pihak swasta, dan seringkali pemerintah tidak dapat menghambat reaksi tersebut. Yang ketiga, kegagalan pemerintah juga disebabkan oleh pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrat. Pemerintah tidak dapat mengawasi secara ketat perilaku para birokrat, sedangkan pelaksanaan kebijakan pemerintah umumnya didelegasikan pada berbagai tingkatan birokrat
yang mempunyai persepsi dan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga kebijakan pemerintah mungkin menimbulkan hasil yang berbeda dengan apa yang diinginkan. Yang kelima, kegagalan pemerintah juga bisa disebabkan oleh adanya hambatan dalam proses politik. Dalam suatu negara demokratis, terdapat pemisahan wewenang antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Sering terjadi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh eksekutif terhambat oleh proses pengambilan keputusan karena harus disetujui terlebih dahulu oleh pihak legislatif. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Barang publik adalah barang-barang yang dalam penggunaannya tidak memiliki batasan, dan untuk mendapatkannya atau menggunakannya, seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya atau melakukan pengorbanan. Ciri-ciri dari barang publik adalah memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif. Non-rival berarti penggunaan atas barang tersebut oleh seorang individu tidak akan menurunkan jumlah barang yang tersedia untuk digunakan oleh individu lainnya. Dan untuk non-eksklusif berarti bahwa semua pihak berhak menikmati manfaat dari barang tersebut. Contoh dari barang publik adalah udara, cahaya matahari, lampu lalu lintas, pertahanan nasional, dan pemerintahan. Akan sulit untuk menentukan siapa saja yang boleh menggunakan lampu lalu lintas misalnya, karena keberadaannya memang untuk konsumsi semua orang. Teori Musgrave dan Rostow. Musgrave dan Rostow mengembangkan sebuah teori yang disebut dengan teori pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Menurut Musgrave dan Rostow, perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi pada suatu negara. Teori ini menghubungkan antara pengeluaran pemerintah dan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang terdiri atas tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah relatif besar terhadap pendapatan nasional. Hal ini diasumsikan karena pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Sehingga persentase investasi pemerintah terhadap total investasi atau rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Dalam tahap menengah, investasi pemerintah terus diperlukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Hal tersebut pun juga sejalan dengan peran investasi swasta yang juga meningkat. Akan tetapi, semakin besar peran investasi swasta, maka kegagalan pasar pun juga semakin banyak. Hal ini menyebabkan pemerintah harus menyediakan lebih banyak barang dan jasa publik dengan kualitas yang lebih baik lagi. Selain itu, menyebabkan terjadinya eksternalitas negatif yang timbul, yang pada akhirnya menuntut pemerintah untuk turun tangan, di mana terjadinya hubungan yang rumit antar sektor, seperti pertumbuhan ekonomi dari sektor industri yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan air, sehingga pemerintah turun tangan dengan cara mengatur dan mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat, dan pemerintah pun harus melindungi buruh yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Tahap terakhir ialah tahap lanjut. Pada tahap ini, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi akan beralih, di mana aktivitas pemerintah akan beralih yang sebelumnya pengeluaran sebagai penyedia prasarana ekonomi menjadi pengeluaran untuk layanan sosial seperti program pendidikan, layanan kesehatan masyarakat, kesejahteraan hari tua, dan sebagainya.
Sedangkan menurut Musgrave, dalam proses pembangunan, persentase total investasi terhadap pendapatan nasional akan semakin besar. Akan tetapi, persentase investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan semakin kecil. Teori Wagner. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam suatu hukum yang menerangkan jika dalam suatu perekonomian, kalau pendapatan per kapita melonjak, maka secara relatif pengeluaran pemerintah bakal melonjak pula. Dasar dari hukum tersebut yaitu peninjauan empiris dari negara-negara Eropa, USA, serta Jepang pada abad ke-19. Namun, hukum itu memberi dasar bakal timbulnya kegagalan pasar serta eksternalitas. Wagner mengetahui kalau dengan adanya pertumbuhan perekonomian, maka hubungan antara industri dan industri, hubungan industri dan masyarakat, dan sebagainya akan menjadi rumit atau kompleks. Dalam hal ini, Wagner menerangkan mengapa peran pemerintah menjadi semakin besar, yaitu karena pemerintah dituntut untuk mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, kebudayaan, dan sebagainya. Hal ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peran pemerintah atau Law of Ever Increasing State Activity. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada sebuah filosofi tentang seleksi barang-barang publik. Wagner merujukkan pemikirannya pada suatu filosofi yang disebut filosofi organis mengenai pemerintah atau Organic Theory of State, yaitu filosofi organis yang menyangka negeri selaku pribadi yang leluasa melakukan tindakan dari anggota masyarakat yang lain. Teori Pidcock dan Weismann. Pidcock dan Weismann menjelaskan teori dalam analisis penerimaan pengeluaran pemerintah, di mana mereka melihat bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan nilai yang lebih besar terhadap penerimaan pajak. Sedangkan pada masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar dalam membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar pula. Dasar dari teori ini yaitu teori bahwa masyarakat mempunyai tingkat toleransi dalam pembayaran pajak, yakni tingkat di mana masyarakat mampu memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah dalam membiayai pengeluaran pemerintah. Artinya, masyarakat memiliki kesadaran bahwa pemerintah membutuhkan biaya dalam aktivitas pemerintahan sehingga masyarakat memiliki tingkat kesediaan dalam pembayaran pajak untuk memenuhi pembelanjaan pemerintah. Tingkat toleransi kesediaan ini menjadi kendala bagi pemerintah dalam meningkatkan nilai pemungutan dalam pajak secara semena-mena. Aspek kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang perpajakan dan anggaran belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ekonomi. Kebijakan fiskal dapat berupa kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang bertujuan meningkatkan output perekonomian. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif bertujuan untuk mengurangi output perekonomian. Di Indonesia, APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal memainkan peranan penting dalam mendorong pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Peranan tersebut sejalan dengan salah satu fungsi APBN sebagai alat menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi. Aspek kebijakan manajemen. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. APBN tahun 2021 dilaksanakan secara responsif dan fleksibel sebagai instrumen utama dalam mendukung penanganan pandemi
dan pemulihan ekonomi nasional. Secara umum, pelaksanaan APBN pada semester 1 2021 sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi dan dukungan kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah dalam menghadapi dampak pandemi dan akselerasi pemulihan ekonomi. Strategi fiskal yang bersifat ekspansif dalam menjalankan kebijakan counter-cyclical untuk meningkatkan aktivitas ekonomi terlihat dari peningkatan realisasi pelaksanaan APBN sampai dengan semester 1 2021. Realisasi pendapatan negara mencapai 886,9 triliun rupiah atau tumbuh 9,14%, mencapai 50,9% dari target APBN tahun 2021. Sementara realisasi belanja negara mencapai 1.170,1 triliun rupiah atau meningkat 9,38% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pemerintah melalui APBN telah bekerja keras dengan meningkatkan realisasi belanja negara dan telah responsif memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk dukungan penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan bagi UMKM dan dunia usaha. Penanganan COVID-19, terutama akselerasi vaksinasi dan pembatasan mobilitas akan menentukan laju pemulihan ekonomi yang membutuhkan mobilisasi dana dan SDM yang sangat besar. Dukungan pemerintah daerah melalui Air-Market, dana alokasi umum atau dana bagi hasil, dana insentif daerah, dan dana desa sangat penting dalam penanganan COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi. Baiklah, itulah tadi jawaban ujian tengah semester mata kuliah ekonomi publik. Jika terdapat kekurangan maupun kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.